seberapa besar tekanan angin pada mesin poles untuk menghasilkan beras yang terbagus. Itulah tema yang akan saya terangkan pada video kali ini, seputar angin dan permasalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia tentunya bersama keluarga. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa untuk semua teman-teman, khususnya teman-teman para pengelola penggilingan padi, baik tingkat atas, menengah, dan juga para amatir. Saya ucapkan selamat berjumpa. Mudah-mudahan usaha kalian semuanya pada maju dan pada sukses semua. Dan juga tak lupa saya ucapkan selamat berjumpa untuk semua teman-teman subscriber saya dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga. Dan saya ucapkan selamat berjumpa di saluran Restu Bunda Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips sama teman-teman semua atau berbagi pengalaman, yaitu seputar tekanan angin pada blower dan mesin poles. Nah teman-teman semua, video ini sebetulnya ada kaitannya dengan video yang kemarin yang sudah saya upload. Masih seputar angin dan rangkaian-rangkaian di dalam ataupun daleman mesin poles. Nah cuman sekarang saya mau membahas soal tekanan angin. Oke, saksikan terus videonya sampai tuntas, jangan sampai disekat karena teman-teman takut salah paham. Dan jangan lupa tolong diklik dulu tombol like-nya, komennya ditulis, dan subscribe-nya yang baru menemukan channel saya silahkan di subscribe dulu, loncengnya dibunyikan. Oke, selamat menonton videonya sampai tuntas. Nah, tekanan angin di sini teman harus bisa menyeimbangkan. Jadi setiap poles itu berbeda-beda. Ada yang membutuhkan angin yang besar dan ada yang membutuhkan angin yang sederhana. Dan juga ini tergantung pada sarangan yang teman-teman pakai. Seperti yang kemarin yang sudah saya katakan pada video yang kemarin, kalaupun dari sarangan mangpat, angin tetap akan kemana. Nah itu seperti itu teman-teman ya. Nah teman-teman semua, blower adalah fungsi utama untuk memproduksi angin. Dari blower, angin terbagi dua, yaitu masuk ke as utama dan sebagian masuk ke pipa ataupun selang yang disalurkan ke bagian depan. Nah yang penting teman-teman, yang paling penting adalah yang masuk ke dalam as utama. Itulah yang terpenting, karena setelah masuk ke as utama, kemudian angin akan disalurkan melalui as utama dan terakhir dikeluarkan dari milling, yaitu dari sini. Milling mengeluarkan angin sambil memutar yang dibutuhkan untuk mendorong dan mengurai beras yang ada di dalam sini. Nah, dalam video yang kemarin sudah saya jelaskan, angin mendorong ke lubang-lubang sarangan dan angin akan keluar sambil membawa dedak. Nah, kalaupun ini sarangan
mampet ataupun tidak lancar, maka angin akan kembali ke belakang. Semua ya, sebelum melanjutkan video ini, saya akan jawab dulu beberapa pertanyaan dari teman kita yang masih yang berkaitan dengan video yang kemarin. Yaitu pertanyaan ini yang datangnya dari Bapak Rizal Ahmadi, ini nggak tahu yang dari mana ya. Bapak Rizal Ahmadi, saya mau nanya, kalau beras lambat keluar dari ICI itu penyebabnya apa, Mas? Itu pertanyaan dari Pak Mas Madi yang kemarin sudah saya jawab kemarin ya, dari video yang kemarin. Itu jawabannya Pak Rizal. Dan untuk lebih jelasnya lagi Pak Rizal ya, oke, sebentar saya mau jelasin sebentar ya. Ini khusus untuk Pak Rizal dan yang lainnya. Kemarin sudah saya jelaskan dalam video yang kemarin untuk Pak Rizal Ahmadi. Kalaupun angin yang sudah datang ke sini, tuh ya Pak Rizal, yang kemarin itu angin misalnya gede ya, normal angin yang datang ke sini. Kemudian ini ada mangpat dari sini, dan angin akan kembali ke belakang. Setelah kembali ke belakang, angin akan mencari kemana dia maunya, dan kebanyakan dia naik ke cerobong atas yang ke bak pengisian itu ya, yang akhirnya si angin itu akan nyembur di atas sehingga si padi itu susah masuk ke dalam. Nah, itu pun sama masalah faktor kelambatan, tentu akan lambat. Kalaupun ini angin terus ke belakang, walaupun itu beras masuk, tetap itu beras akan memperlambat sama perjalanan beras yang masuk ke dalam. Nah, itu teman-teman, Pak Rizal ya, Pak Rizal Ahmad. Jadi saya jawaban yang pastinya adalah dari sarangan. Silakan tonton video yang kemarin yang sudah saya upload ya Pak Rizal. Jadi sarangan harus benar-benar yang bagus yang dipakai. Dan ada satu pertanyaan lagi yang datanya dari Eksa Pacul. Selamat sore Om Eksa Pacul ya. Terima kasih Anda selalu hadir pada video saya, selalu komen di setiap video saya, walaupun pertanyaan Anda tidak berkaitan dengan videonya ya. Akan saya jawab dulu. Ini isi komentarnya. Kalau diesel diganti motor dinamo, lebih efisien mana Pak? Listrik atau solar? Kalau bisa dibuat video penjelasannya. Mungkin Pak Restu sudah pernah berkunjung ke penggilingan yang full dinamo. Pak Eksa Pacul ya, tentu masalah perbandingan itu jauh ya, jauh lebih irit dan lebih praktis menggunakan dinamo. Dulu saya udah pernah mencoba Pak Rizal ya, masalah perbandingan antara listrik dengan solar. Ini perbandingannya 2 kali lipat Pak. Jadi kalaupun menggunakan solar habis 100.000, menghasilkan beras sekian penghasilannya ya. Itu kalau dibandingkan dengan listrik, itu hanya setengahnya, hanya 50.000. Jadi setengahnya Pak Rizal. Cuman tentu itu Pak Rizal ya, itu kalau menggunakan listrik itu modalnya harus sekaligus, karena harus menggunakan ataupun harus memasang listrik dengan daya yang besar. Itu Pak, minimal itu biasanya 3 pas yang dipasang. Adapun dinamo yang dipakai, saya dulu pernah menggunakan yang 20 PK sama, dan sekarang juga masih ada dinamonya seperti ini Pak Rizal. Saya lihatin sebentar ya. Nah, ini Pak Rizal ya, dinamo yang pernah saya pakai yang ini hanya melihatkan saja. Nah, seperti ini ya. Ini nggak tahu lah, pokoknya ini masih jalan ini. Ini 24 PK ini, kuat untuk menarik mesin poles. Ini bekasannya. Untuk N70 ini kuat. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah
berkomentar di kolom komentar. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan usahanya semuanya pada maju. Dan saya kembali ke tema awal, yaitu masalah tekanan angin. Setelah tadi blower menyalurkan angin lewat as utama, angin akan masuk ke dalam ini, ujungnya di sini ya, di miling, dan miling akan mengeluarkan angin lewat sini, lewat pinggiran ini, dikeluarkan dengan putaran ya, dengan dikeluarkan sambil memutar. Nah itu. Kemudian teman-teman ya, seberapa banyak ataupun seberapa besar tekanan yang harus dibutuhkan, yang dibutuhkan sama poles. Nah ini untuk menentukannya, karena kita kan tidak punya alat. Mungkin kalaupun orang-orang yang pakar mempunyai alat ya khusus, kita hanya dengan perasaan saja untuk penentuannya. Apabila dedek lancar keluarnya dari sarangan, dan juga setelah lancar dedek keluar, kemudian kita perhatikan juga untuk cerobong atas juga ya, yang cerobong atas tadi berkaitan dengan pertanyaan tadi yang tadi, kalaupun itu tidak ada angin yang ke atas, berarti angin tidak terlalu besar. Pastikan dulu bahwa sarangan yang punya milik kalian itu sudah benar-benar sarangan yang bagus. Jadi jangan menyalahkan angin terlalu besar, jangan. Siapa tahu dari sarangan dulu yang kurang bagus. Kalaupun sarangannya udah bagus, udah normal, hasilnya bagus ke sini berasnya, dan dedeknya juga lembut, bagus, dan pancaran anginnya juga besar ke sini, berarti ini sarangan bagus ya. Nah sekarang kita lihat ke atas cerobong, ada angin nggak ke atas? Itu biasanya ada. Walaupun jumlah kecil nggak apa-apa teman-teman ya, itu tidak akan jadi hambatan. Cuman kalaupun itu jumlahnya besar, angin tiupannya besar ke atas, itu akan jadi hambatan, akan memperlambat juga ya. Tadi sesuai dengan pertanyaan Pak Rijal ya, yang tadi akan memperlambat masuknya beras ataupun perjalanan beras ke dalam sini. Jadi lambat beras sudah datangnya ke sini karena tertekan sama angin yang ke belakang. Nah itu ya. Kemudian juga kalaupun itu misalnya angin ke atas tidak ada, bagus ya, normal ya. Kalaupun ada pun kecil nggak apa-apa. Kemudian juga di sini normal, dedak juga, berasnya juga normal, tidak berbulu, dan tidak ada dedeknya yang ke beras, berarti angin normal itu ya. Nah itu yang dikatakan angin normal itu. Sekali lagi ya, hasilnya beras bagus, tidak berbulu, dedeknya normal, ke atas pun tidak ada angin, perjalanan beras lancar ke sini, itu dikatakan angin yang stabil, angin yang normal. Nah sebaliknya, kalaupun angin tidak stabil, tidak normal, misalnya angin terlalu kecil, tekanan angin terlalu kecil, tentu teman-teman ini akan ada sumbatan nanti ke sini, ke sarangan. Jadi tekanan ke sini, ke dedek pun kurang, ke dedeknya pun kurang nyembur, kurang dorongan ke dedeknya juga, tidak lancar. Dan juga di sini berasnya juga tidak bagus, tetap ada bulunya dan juga ada dedeknya di sini. Tetapi ini harus dipastikan juga ya, teman-teman jangan dulu menyalahkan angin terlalu kecil, bahwa ini beras ada bulunya ataupun ada dedeknya. Jangan dulu ya, jangan dulu menyalahkan angin terlalu kecil. Siapa tahu tadi sarangan yang kurang bagus. Oke? Nah, kita sudah tentukan ini ya, sarangan udah bagus. Nah, ini masih ada bulunya di sini. Nah, ini berarti angin kurang besar. Kurang besar ya, angin. Berarti tiupan ke sini kurang, ke dedek. Nah, karena kalaupun misalnya angin diperbesar dengan memperbesar gas yang ada di desal kalian, otomatis miling pun akan bertambah cepat putaran. Jadi sistem pengolahan di dalam itu akan lebih cepat dan angin pun akan lebih besar. Nah itu, jadi
antara putaran dengan angin tuh berbarengan sebetulnya. Mengingatkan juga sama teman-teman semua, di dalam satu penentuan ini yang tadi sudah saya katakan, masalah angin kencang dan angin besar, tentu ya yang paling utama adalah bahan baku dulu. Bahan baku yang masuk ke poles kalian itu harus bahan baku yang sudah layak, yang masuk ke mesin poles isi. Nah ya, jadi kesimpulannya, masalah untuk ukuran tekanan angin yang masuk ke mesin poles, cara melihatnya ataupun cara mengukurnya adalah seperti tadi. Apabila beras sudah normal, sudah bagus ke sini ya, tidak berbulu dan dadak pun lancar, dan perjalanan beras juga lancar ke dalamnya ke sini, berarti itu angin tekanan udah cukup. Ada satu pertanyaan lagi yang datangnya dari Om Dapa Bunda. Om Dapa Bunda ya, nggak tahu dari mana nih. Katanya pertanyaannya, nggak pernah pakai PK bos, langsung poles. Nah ini ya Om Dapa, memang saya udah pernah lihat videonya ya, yang dari YouTube juga sama. Saya pernah lihat, saya juga ya sangat heran lah gitu ya. Jadi bagi saya mungkin belum paham nih masalah mesin poles langsung gabah ya, langsung gabah masuk. Tolong deh Om Dapa dikirim videonya ya, yang lengkap deh. Nanti akan saya upload juga nih ya, biar teman-teman kita yang suka ngomen ataupun yang suka nonton di sini untuk mengetahui itu seperti apa cara prosesnya ya. Jadi dan hasilnya juga harus seperti bagaimana hasil berasnya. Nah mungkin untuk setiap tempat berbeda-beda ya, walaupun mungkin dengan tidak menggunakan PK juga langsung ke poles bisa ya jadi beras, tetapi tetap saja menurut saya kurang jauh lah hasilnya dengan yang menggunakan PK. Tetapi tadi sudah saya katakan mungkin di setiap daerah berbeda-beda. Mungkin itu sudah biasa ya, masyarakatnya udah menggunakan beras kayak begitu. Kalau di tempat lain mungkin beda gitu ya. Nah itu ya. Oke Om Dapa, terima kasih ya atas komentarnya. Dan sukses selalu usahanya. Mungkin ini gilingan keliling ya Om Dapa. Oke, terima kasih banyak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semua ya, mengenai cara menentukan tekanan angin pada setiap mesin poles. Dan ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Tolong di-subscribe dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.